kembali lagi dengan saya Yunisara Marbun. Pada kesempatan kali ini atau video singkat saya ini, saya akan menjelaskan pandangan Lev Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Nah, dalam penjelasan ini ada dua hal utama yang akan kita bahas, yaitu proses perkembangan alami yang mencakup fungsi mental rendah dan fungsi mental tinggi, serta perbandingan filogenetik yang mencakup internalisasi dan zona perkembangan proksimal. Nah, yang pertama, proses perkembangan alami. Menurut Vygotsky, manusia memiliki fungsi mental rendah, yaitu kemampuan dasar yang sudah ada sejak awal, seperti memperhatikan sesuatu, mengingat secara sederhana, dan merespon rangsangan secara spontan. Nah, namun melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, fungsi mental ini berkembang menjadi fungsi mental yang tinggi. Nah, fungsi mental tinggi adalah kemampuan berpikir yang lebih kompleks, seperti memecahkan masalah, berpikir logis, dan mengingat secara sadar, serta mengatur perilaku sendiri. Nah, yang kedua ada internalisasi dan zona perkembangan proksimal. Nah, internalisasi adalah proses ketika seseorang belajar dari orang lain, lalu pengetahuan atau keterampilan itu perlahan menjadi miliknya sendiri. Nah, proses ini biasanya dimulai dari melihat contoh atau model yang kemudian mendapatkan panduan atau bantuan dan sampai akhirnya mampu melakukan tugas secara mandiri. Sementara itu, zona perkembangan proksimal atau zona of proximal development atau biasa disingkat JPD, adalah jarak antara kemampuan yang bisa dilakukan sendiri dengan kemampuan yang baru atau orang yang lebih paham, yang artinya ketika seseorang bisa berkembang lebih baik jika memperoleh bimbingan yang tepat. Nah, seperti contoh bisa kita ambil ketika ada seorang siswa mungkin yang belum mampu atau yang belum paham mengerjakan soal matematika sendirian. Nah, tetapi setelah salah satu guru atau orang yang kita kenal atau orang tua kita memberikan contoh atau menjelaskan langkah-langkahnya dan mendampingi proses belajar, yang kemudian siswa tersebut yang akhirnya bisa mengerjakan soal itu secara mandiri dan bisa lebih memahaminya atau bisa batas pemahamannya berkembang. Nah, contoh ini bisa menunjukkan bahwa perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan bantuan di lingkungan sekitar. Nah, bisa kita simpulkan menurut Lev Vygotsky, perkembangan kognitif tidak hanya bergantung kepada kematangan usia saja, tetapi bisa juga pada interaksi sosial atau bimbingan dan proses belajar yang bertahap sampai seseorang mampu mandiri dan bisa paham dengan sendirinya. Nah, sekian mungkin yang penjelasan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.